Halo, assalamualaikum. Selamat berjuang kepada abdi negara jalur KPPS sambil menunggu aplikasi Sirekap berjalan dengan normal. Kita coba simak untuk simulasi dari C hasil. Nah, ini pemilihan Hokage dan wakil Hokage negara Konoha, ya. Ada nomor urut 1 itu pasangan Pak Deninis dan Pak D Imun. Nomor urut 2 itu Pak Dewo dan Pak D Gilbert. Dan nomor 3 Pak D Gagan dan Pak D Food. Nah, ini nanti pada saat kita mengisi C hasil dari calon Hokage dan wakil Hokage, nanti di sini akan muncul hasilnya siapa yang terbanyak. Oke, kita simulasi. Kita punya C hasil dari pemilihan Hokage dan wakil Hokage. Kita juga punya C hasil DPD. Kita juga punya C hasil DPR RI negara Konoha. Kita juga punya C hasil DPRD provinsi. Kita juga punya C hasil DPRD kabupaten. Nah, ini karena namanya partainya, ya, nama partainya partai yang sebenarnya. Nah, ini saya takut. Ini harus saya ganti menjadi partai buah-buahan. Buatkan daftar nama partai dari nama buah sejumlah 20. Oke, ini mulai dari partai apel merah. Saya coba, ini ada 18 ternyata. Saya ambil 18. Nah, sampai ke partai Salak Sejahtera. Oke, ini saya paste special value. Oke, sudah. Yang DPR RI, ini yang DPR provinsi. Kita coba ke edit, paste special value. Oke, yang DPRD kabupaten, edit, paste special value. Aman. Sekarang sudah aman. Gak bahaya kan? Yo bahaya langsung. Oke. Nah, di sini kita ke C hasil untuk pemilihan Hokage dan wakil Hokage. Nah, ini saya dari TPS 19 negara Konoha. Oke. Di sini ada Romeo 1, data pemilih dan pengguna hak pilih. Nah, ini yang dari DPT ini. Ya, misalkan DPT-nya itu 120 untuk laki-laki dan 130 untuk perempuan. Oke. Maaf. 130. 130. Oke. Pas. Nah, DPT-nya 250. Nah, ini yang poin A, data pemilih. Di sini ada pengguna hak pilih atau daftar hadirnya yang dari DPT. Poin 1 ini DPT, daftar pemilih tetap. Dari 120, ini yang datang harus di bawahnya 120. Karena DPT-nya 120. Misalkan saya isi 125, nah salah. Karena melebihi dari yang disediakan. Ini harus di bawahnya, misalkan 90.
Wah, oke. Kenapa masih salah? Iya, ini belum lengkap, belum lengkap. Oke. Yang perempuan, yang ibu-ibu ini karena antusias pemilih, karena eh, jadi warga negara itu kalau tidak punya hak suara kurang lengkap ya. Sebagai negara mana ini? Ya, oke. Sekarang yang perempuan hampir datang semua. Saya kasih 120. Cek. Oke. Ini sudah eh yang datang sudah 210. DPTB. Nah, daftar pemilih tetap tambahan. Nah, ini misalkan yang pindah gitu. Oke, yang pindah karena DPTB ini ternyata hanya dari kecamatan sebelah. Jadi kita tulis saja hanya 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Misalkan ini satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 anak laki-laki. Oke. Ada DPK ini. DPK, daftar pemilih khusus. Nah, untuk kriteria DPK ini yang tidak masuk di daftar pemilih tetap dan dia juga tidak masuk di daftar pemilih tambahan. Nah, DPK seperti apa? Masyarakat yang sudah memiliki EKTP, tanda penduduk, kartu tanda penduduk yang elektronik, yang EKTP di wilayah TPS tersebut, tapi tidak terdaftar di DPT. Ingat, sudah punya KTP di wilayah situ, mungkin baru pindah, atau mungkin pada saat pendataan DPT-nya teledor, atau hal yang lain, sehingga tidak terdaftar. Nah, ini ada 2 keluarga ini. 2 keluarga masih muda-muda, 2 bapak dan 2 ibu. Oke. Kita sudah dapat ini, ya. 218. Oke. Ini if mana ini? Oke, masih belum. Jumlah suara yang diterima dari DPT 250, mungkin di sini saya isi 265. Nah, kita sudah dapat DPT. Oke. Nah, jumlah surat suara yang digunakan sah dan tidak sah. Nah, jumlah suara yang digunakan berarti yang diambil dan dipakai oleh pengguna, oleh pemilih, ya. Saya tulis di sini 218. Nah, benar kan? Oke, kita lanjut lagi. Jumlah surat suara yang dikembalikan. Nah, yang dikembalikan sudah nyoblos di 2 nomor misalkan. Wah, keliru ini. Ini belum dibuka, sudah dicoblos ini, ya. Jadi dibuka dulu, dilihat, baru dicoblos. Oke. Ternyata yang dikembalikan hanya 2. Yang satu karena salah coblos, yang satu karena rusak. Ternyata sudah ada robekan. Oke. Nah, dari sini sudah ketemu, ya. Jumlah surat suara yang tidak digunakan itu dikurangi dari yang diterima. Oke, yang diterima plus 2%-nya dikurangi nomor 2. Nomor 2 ini jumlah surat suara yang digunakan sah dan tidak sah.
pokoknya yang digunakan. Nah, nomor 3, jumlah surat suara yang dikembalikan, yang nggak jadi dicoblos, yang keliru nyoblos, yang rusak. Nah, itu masuknya yang di poin ketiga. Nah, jumlahnya ada 45. Nah, kita ke sini. Data pemilih disabilitas. Nah, jumlahnya yang ini 1, yang ini 3. Oh, pada saat ini saya isi kok ternyata tidak ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan, itu tandanya untuk pemilih disabilitas tidak mengurangi perhitungan. Oke. Nah, poin yang paling penting ini, Oke, kita coba. Oke, dari 218. Oke, dari 218 ini yang terpakai misalkan 70. Oke, yang ini dapat 70 juga. Biar aman. Yang ini dapat 70 juga. Nah, ada 210. Nah, di sini ada tulisannya salah. Ya, karena yang digunakan jika dijumlah ini harus 218. Agar 218 dan di sini benar, maka berarti ada yang tidak sah. Nah, tidak sahnya berapa, Adik? Oke, kita tulis 7. Ternyata salah. 8. Nah, ini baru benar. Oke. Jadi, pada saat kita lihat Sirekap, maka di sini ada isinya. Jumlah perolehannya Pak Ninis dan Pak Imun 70, Pak Wowo dan Pak Gilbert 70, Pak Gagan dan Pak Putut juga 70. Jadi perbandingannya jadi sama. Oke. Dari sini bisa dikembangkan ke simulasi C hasil untuk yang DPD, untuk yang DPR RI, untuk yang C hasil provinsi, ya, untuk yang C hasil DPR di kabupaten kota. Nah, yang ini ngeling langsung, ya. DPT-nya tetap kan 120, 130. Ini hitungannya hitungan tetap. Nah, di sini masih ada yang kosong ini. Ya. Karena daftar pemilih tambahan, ya. Tambahan jika dia dari provinsi yang lain, dia hanya berhak mendapat hasil dari hasilnya presiden, kartu suara pemilihan dan wakil OKG dan oke. Kalau misalkan dari sesama provinsi, ya, dari satu provinsi hanya bisa dapat kartu OKG dan wakil OKG dan DPRD. Oke. Jika dalam satu kabupaten, ya, satu kabupaten, satu dapil untuk kabupaten kota, misalkan seperti dari Malang ke Batu, itu dapat kartu untuk pemilihan OKG dan wakil OKG, DPRD dan DPR RI karena satu dapil. Tapi jika Malang dan Sidoarjo yang sudah beda dapil, dapatnya hanya kartunya pemilihan OKG dan wakil OKG dan DPR dan DPD. Nah, oke. Nah, kalau hanya satu kecamatan dapat semuanya. Oke. Itu untuk daftar pemilih tambahan. Nah, sedang DPK dapat semuanya karena dia berada di domisili di mana tempat pemungutan suara tersebut
ambil. Oke. Yang mau simulasi ini agar tidak sepaneng pada saat pemilihan nanti, silakan di-download di deskripsi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.